Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Halo pemirsa olahraga dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bersama saya di channel Jaring Gawang Official. Di video kali ini seperti biasa saya akan membahas berita-berita tentang sepak bola. Oke, gak usah lama-lama, langsung saja ke videonya. Dalam waktu dekat Timnas Indonesia akan kembali beraksi. Kali ini tim Merah Putih akan beraksi di pesta sepak bola terakbar Asia Tenggara bertajuk Piala AFF 2022. Di Piala AFF 2022 ini, Timnas Indonesia sendiri akan tergabung di grup A bersama Thailand, Filipina, Kamboja, dan Brunei Darussalam. Di ajang yang tinggal menghitung hari ini, Shin Tae-yong selaku pelatih Timnas Indonesia pun telah merilis daftar pemain yang kemungkinan besar akan dibawanya ke Piala AFF 2022. Total ada 28 nama yang telah dipanggil juru taktik asal Korea Selatan tersebut, di mana dua pemain naturalisasi baru, yakni Jordi Amat dan Sandy Walsh, menjadi pemain yang termasuk di dalamnya. Nantinya, 28 pemain ini akan menjalani pemusatan latihan TC di Bali terhitung sejak tanggal 28 November sebelum akhirnya pindah ke Jakarta jelang pertandingan pertama pada tanggal 23 Desember tahun 2022 nanti. Dari 28 nama yang dipanggil Shin Tae-yong, beberapa pemain andalannya di Timnas Indonesia justru tak berada dalam daftar ini. Kira-kira, siapa saja para pemain tersebut? Berikut daftarnya. 1. Alfeandra Dewangga. Sejak Shin Tae-yong melatih Timnas Indonesia, nama Alfeandra Dewangga menjadi salah satu nama yang kerap diandalkannya di jantung pertahanan. Bahkan di Piala AFF 2020 lalu, ia selalu menjadi andalan di jantung pertahanan Timnas Indonesia dan kerap diturunkan sebagai starter. Namun untuk Piala AFF 2022 ini, penggawa PSIS Semarang itu tak lagi dipanggil. Performanya yang menurun disebut-sebut menjadi alasan namanya kemungkinan besar tak dipanggil lagi oleh Shin Tae-yong. Yang kedua ada Evan Dimas. Sejak playoff kualifikasi Piala Asia 2023 hingga Piala AFF 2020 lalu, nama Evan Dimas selalu mengisi lini tengah Timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Bahkan beberapa kali pemain kini yang membela Arema FC itu diplot sebagai kapten Timnas Indonesia, termasuk di Piala AFF 2020. Namun kini ex-penggawa Persija Jakarta itu tak lagi dipanggil Shin Tae-yong. Performa pun menjadi alasan terbesar Evan Dimas tak lagi dipanggil. Yang ketiga ada Irfan Jaya. Di Piala AFF 2020 lalu, Timnas Indonesia memiliki winger lincah nan tajam yang mampu bersaing di daftar top skor pada sosok Irfan Jaya. Bahkan di Piala AFF 2020 yang digelar di 2021 lalu itu, Irfan Jaya kerap menjadi starter di Timnas Indonesia, kendati banyak winger tajam lainnya yang mengisi skuad Garuda. Di Piala AFF 2022 ini, nama winger Bali United itu pun harus terpinggirkan. Salah satu alasannya karena cedera yang ia dapat di pentas Liga 1 2022/2023. Yang keempat ada Dedik Setiawan. Dedik Setiawan yang juga sempat menjadi andalan Shin Tae-yong di Piala AFF 2020 lalu namun kini tak dipanggil. Alasan tak dipanggilnya Dedik Setiawan kemungkinan besar karena munculnya sosok Dimas Derajat yang menjadi salah satu penyerang lokal tajam bersama Timnas Indonesia. Yang kelima ada Hanis Sagara. Di Piala AFF 2020 lalu, Shin Tae-yong memiliki penyerang lokal lainnya pada sosok penyerang muda bernama Hanis Sagara. Pemain berusia 23 tahun ini bahkan sempat diandalkan beberapa kali di Piala AFF 2020,
kendati banyak turun sebagai pemain pengganti. Namun kiprahnya yang tak sementereng Dimas Derajat dan penyerang muda lainnya, Ramadan Sananta, membuat Sintayong tak lagi memanggil Hanis Sagara. Oke, mungkin berita dari saya sekian dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.